Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, marilah kita merenungi satu mutiara hikmah yang sangat tajam menusuk jiwa dari Al-Hikam pasal 40. Sebuah pasal yang mengajarkan kejujuran ruhani, kerendahan hati, dan prioritas dalam suluk kepada Allah. Imam Ibn Athaillah rahimahullah menyampaikan, usahamu untuk mengetahui celah diri yang masih ada di dalam dirimu, itu lebih baik daripada usahamu untuk terbukanya bagimu tirai-tirai perkara gaib. Hikmah ini seolah menegur keras kecenderungan manusia, terutama para pencari jalan Allah yang sering kali terbalik dalam menentukan arah perhatian. Banyak orang ingin mengetahui hal-hal yang tersembunyi di luar dirinya, tetapi lalai menyingkap apa yang tersembunyi di dalam hatinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan ruhani ada godaan yang sangat halus namun berbahaya, yaitu keinginan terhadap perkara gaib. Ingin mengetahui isi hati orang lain, ingin tahu rahasia takdir, ingin melihat isyarat-isyarat luar biasa, ingin merasakan kejadian-kejadian yang dianggap istimewa. Semua ini seringkali dibungkus dengan istilah ilmu, makrifat, atau kasyaf. Padahal sesungguhnya banyak di antaranya adalah bisikan hawa nafsu yang menyamar dalam pakaian spiritual. Imam Al-Hikam mengingatkan, lebih baik engkau sibuk meneliti aibmu sendiri daripada sibuk mengejar perkara gaib yang Allah sembunyikan darimu. Mengapa demikian? Karena aib diri adalah tanggung jawabmu, sedangkan perkara gaib adalah hak prerogatif Allah. Ketika seorang hamba melampaui batas kehambaannya, ingin menembus wilayah yang bukan tugasnya, maka disitulah kehambaan mulai retak. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang salik sejati adalah orang yang sibuk dengan muhasabah, bukan sibuk dengan keistimewaan. Ia meneliti hatinya. Apakah masih ada ria? Apakah masih ada ujub? Apakah masih ada dengki, sombong, cinta dunia, dan merasa lebih baik dari orang lain? Inilah pekerjaan besar yang sering dianggap kecil. Padahal, membersihkan hati dari aib adalah jalan terdekat menuju Allah. Sebaliknya, mengejar hal-hal gaib tanpa membersihkan diri justru bisa menjerumuskan kepada kesombongan batin dan rusaknya adab kepada Allah. Karena itu, para arif berkata dengan tegas, jadilah hamba yang menuntut istiqamah, jangan menjadi hamba yang menuntut karamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, istiqamah adalah inti dari ubudiyah. Istiqamah berarti tetap teguh di hadapan Allah dalam semua keadaan. Sehat atau sakit, lapang atau sempit, dipuji atau dicela, kaya atau miskin, hati tetap bersandar kepada Allah dengan keyakinan yang tidak berubah. Adapun karamah, kedudukan, atau keistimewaan ruhani, itu bukan tujuan, bukan target, dan bukan tuntutan. Jika Allah memberikannya, itu murni karunia. Jika Allah tidak memberikannya, itu juga rahmat. Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah keajaiban, melainkan ketundukan yang konsisten. Banyak orang tergelincir bukan karena kurang ibadah, tetapi karena terlalu memandang dirinya telah sampai. Ia lupa bahwa selama masih melihat dirinya, selama masih merasa memiliki kelebihan, selama masih haus pengakuan batin, berarti perjalanan belum selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Al-Hikam pasal 40 ini mengajak kita kembali pada fondasi dasar suluk, jujur pada diri sendiri. Jangan sibuk membuka tabir langit jika tabir hati belum disingkap. Jangan sibuk mencari rahasia Allah jika amanah kehambaan belum ditunaikan. Sibukkan diri dengan memperbaiki niat. Sibukkan diri dengan menjaga adab. Sibukkan diri dengan menundukkan nafsu. Sibukkan diri dengan istiqamah dalam perintah dan larangan Allah. Karena siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah tidak sibukkan dia dengan hal-hal yang bukan tugasnya, tetapi Allah sibukkan dia dengan memperbaiki dirinya sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang jujur dalam muhasabah, kuat dalam istiqamah, rendah hati dalam ibadah, dan dijauhkan dari tuntutan-tuntutan nafsu yang merusak kehambaan. Semoga Allah menutup aib kita dengan rahmat-Nya, memperbaiki batin kita dengan cahayanya, dan menerima amal kita dengan kemurahan-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.